Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Satu channel yang terus akan memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan memberi semangat untuk kita berproduksi, untuk kita produktif, untuk kita menjadi seorang wirausaha. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya akan menampilkan satu tutorial tentang bagaimana membuat yayasan. Jadi buat sahabat-sahabatku semua, para ustadz, para muslimat, para ustazah yang pengen punya yayasan, mari mudah-mudahan tutorial ini sangat membantu. Atau siapapun warga negara Indonesia, karena ini berlaku seluruh Indonesia. Kami melayani untuk seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mau membuat yayasan. Mudah-mudahan bisa kami bantu dengan tutorial ini, dan tutorial ini memberikan satu inspirasi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat, dan supaya kita semua bisa memperoleh manfaat dari informasi tentang tutorial membuat yayasan ini, maka sekali lagi jangan lupa segera subscribe. Segera subscribe buat Anda yang belum subscribe, supaya update informasi terus Anda dapatkan dari channel Entrepreneur College. Selamat mengikuti perjalanan presentasi saya tentang tutorial membuat yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Sahabatku, saudaraku, jadi untuk membuat yayasan, jadi ada dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang kemudian undang-undang ini diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Jadi inilah undang-undang terbaru tentang yayasan yang saat ini berlaku. Nah, tutorial ini singkat cerita, saya tidak akan membacakan atau membahas tentang undang-undang yayasan ini secara lengkap detail, karena panjang sekali nanti durasinya. Jadi saya akan simpelkan, singkatkan praktek di lapangannya seperti apa. Jadi yang pertama, untuk mendirikan yayasan, Anda harus menyiapkan 5 orang minimal. Dan 5 orang ini orang yang berbeda, bukan satu satu keluarga gitu loh ya, satu alamat, tidak, tapi banyak alamat atau orang yang lain-lain yang beda-beda. Ke-5 orang inilah yang kemudian disebut sebagai pendiri yayasan. Nah, kenapa harus 5? Karena pembagiannya adalah 1 orang itu nanti untuk menjadi pembina. Apakah pembina boleh lebih dari 1? Boleh. Jadi kalau lebih dari 1 orang, maka nanti disebut dia akte notarisnya adalah dewan pembina. Ada ketua pembina, ada anggota pembina. Itu tapi minimal harus ada 1 orang pembina. Yang kedua, ada pengawas. Maka itu minimal 1 orang ada pengawas. Lebih dari 1 bisa nggak? Boleh. Jadi nanti kalau lebih berarti ada 1
satu orang ketua pengawas dan yang lainnya anggota atau strukturnya seperti itu. Kemudian ada satu orang yang ditunjuk menjadi ketua yayasan. Jadi ketua yayasan inilah yang kemudian akan memimpin yayasan. Ya, ketua yayasan inilah yang akan memimpin yayasan. Dipilih orang yang memang bisa kerja, bisa membawa program yayasan ini berjalan. Yang keempat itu harus ada untuk sekretaris. Jadi ada sekretaris satu orang dan bendahara satu orang. Sehingga kalau masing-masing satu orang pembina, satu orang pengawas, satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara, maka minimal mendirikan yayasan itu harus dengan 5 orang. Itu yang pertama ya, harus ada dewan pendiri yang kemudian para dewan pendiri itu akan menjadi pengurusnya. Selanjutnya, apa yang diperlukan dari para pendiri itu, 5 orang itu? Yang diperlukan adalah KTP. Jadi untuk membuat akte notarisnya yayasan itu diperlukan yakni KTP dan NPWP, nomor pokok wajib pajak para pendirinya. Wabil khusus adalah ketua pembina dan ketua yayasan. Kalau yang lain, kalau ada lebih bagus, tapi kalau enggak bisa juga, tapi minimal ketua pembina dan ketua yayasan. Itu ya, jadi harus ada KTP dan NPWP yang masih berlaku. Yang ketiga, untuk membuat yayasan, mohon disiapkan 3 nama alternatif. Karena kalau cuma 1 nama, nanti kalau pas kami usulkan ke Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, barangkali yayasan Anda sudah yang Anda namakan itu sudah kepakai orang. Ya, maka itu siapkan 3 nama, yayasan A, yayasan B, yayasan C, silahkan. Tapi harus disiapkan 3 nama, karena kalau nanti kami usulkan ke Kementerian Kehakiman tadi, yayasan A misalnya tidak disetujui, maka kami proses yayasan yang kedua, yang B. Kalau B juga setuju, kami yang ke C dan seterusnya. Intinya minimal siapkanlah 3 nama yayasan. Namanya seperti apa? Sebaiknya 3 suku kata. Ya, 3 suku kata. Jangan hanya 1 kata, misalnya yayasan Alamin gitu. Itu cuma 1 kata. Tapi kalau yayasan Barokah Istiqomah Nusantara misalnya, kayak gitu. Itu sebaiknya 3 suku kata ya. Itu yang pertama. Yang ketiga ya, dan nama yayasan itu tidak boleh menggunakan perkumpulan, menggunakan paguyuban, kayak gitu nggak boleh. Jadi langsung nama yayasan 3 suku kata dan siapkan 3 alternatif nama yayasan. Oke. Yang keempat, harus ada alamat kantor. Nah, di mana itu alamat kantor yayasan yang akan dibuat? Itu harus lengkap sampai RT RW nomor berapa, kalau perlu kode pos ya, kelurahannya jangan lupa, kecamatan, kabupaten, kota mana, provinsi lengkap ya. Supaya kalau ada surat menyurat, ada macam-macam hal yang memang ke depan diperlukan, maka alamatnya tidak fiktif. Jadi alamatnya harus alamat yang lengkap. Boleh nggak Pak kalau bikin yayasan alamatnya kan rumah salah satu pengurus? Boleh. Jadi silakan, yang penting alamatnya lengkap. Yang kelima,
Jadi yang kelima yang Anda harus siapkan apa? Bidang kegiatan. Jangan sampai Anda membuat yayasan, kegiatannya apa nggak tahu. Yang perlu Anda tahu, yayasan itu bergeraknya di bidang nirlaba, yakni kegiatan yang diniatkan bukan untuk cari keuntungan, tapi untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan kemanusiaan, ya, dan kegiatan keagamaan. Jadi terutama 3 hal itu. Dan sekali lagi kegiatan keagamaan misalnya majelis taklim, gereja, masjid, musola dan sebagainya, itu kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan misalnya santunan yatim piatu, sunatan massal, terus bencana alam dan sebagainya, ya. Itu sosial kemasyarakatan misalnya itu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan orang cacat dan seterusnya, gitu ya. Itu 3 hal. Jadi ada kegiatan minimal yang menyangkut kegiatan keagamaan, kegiatan kemanusiaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Terus kalau ada yang lain gimana? Silahkan aja ditambah-tambahkan, nanti dimasukin ke tambahan. Tapi minimal 3 itu sudah bisa dan itu sudah ada di yayasan secara otomatis. Kecuali yang spesifik apa misalnya pondok pesantren atau apa, silakan aja. Nanti itu dibuatkan di kegiatannya apa saja, ditulis untuk nanti dimasukin ke akte notaris. Dan biasanya kami sudah siapkan formulirnya, tinggal Anda isi aja itu formulirnya. Yang keenam, kirimkan semua dokumen itu lewat WA. Jadi foto, KTP, NPWP, apa yang tadi saya minta itu foto aja lewat WA, ya. Kirimkan ke nomor saya khususnya misalnya 081287996016. Kirimkan ke alamat WA itu. Saya tidak menerima telepon-teleponan, tapi WA-WA-an aja gitu ya. Kirimkan ke situ, dokumennya semua dikirim ke situ. Nanti kami proses. Dan tidak perlu ketemu juga nggak apa-apa. Jadi tidak perlu Anda ketemu saya, cukup informasi lewat dialog, lewat WA, itu saya kira cukup, ya. Tidak harus Anda juga datang ke tempat notaris saya, juga nggak perlu, nggak apa-apa. Tanda tangan nanti draft akte notaris yang harus diparaf, yang harus ditandatangani dan seterusnya, itu nanti saya kirimkan ke alamat Anda. Ya, saya kirimkan ke alamat Anda, nanti biasanya saya kasih petunjuk setiap halaman harus diparaf dan sebagainya, mana yang cap jempol, tanda tangan, bermaterai dan sebagainya, itu semua nanti saya berikan petunjuk lewat akte notaris draftnya yang kami kirimkan ke tempat Anda. Itu sahabatku, saudaraku, ya. Itu yang selanjutnya, ini saya kira yang terakhir kami kasih tahu bahwa kami melayani siapapun Anda warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Kami melayani, silahkan kalau ada di antara Anda tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat atau siapapun lah, ya, yang mau membuat yayasan untuk melakukan satu pengabdian sosial kita kepada warga masyarakat, pemberdayaan masyarakat, silakan hubungi kami. Terus yang terakhir yang bayar, saya kira tinggal ditransfer, nanti nomor rekening saya kirimkan lewat WA, ya. Bayarnya berapa? Untuk yayasan harga saat ini, ya, ini harga dari tahun 2019-2020, ya, itu masih sama sampai hari ini 2021. Untuk membuat yayasan cukup dengan 4 juta. Apa yang Anda dapat dengan 4 juta? Yang Anda dapat adalah 1 akte notaris. Lengkap, sudah jadi, anggaran dasar di akte notaris itu sudah ada semua lengkap, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, Anda mendapatkan SK Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Jadi 2 hal itulah yang Anda akan terima. Selanjutnya kalau Anda sudah terima ini barang 2 hal ini dari kami, ya, nanti tinggal Anda proses selanjutnya, misalnya ke NPWP untuk NPW badan yayasan, ke pajak setempat, kantor pajak setempat, ya. Kemudian juga bisa untuk ke bank, bikin rekening, atau bikin proposal terkait dengan misalnya dinas mau bikin yayasan panti asuhan, tinggal proposal bagaimana Anda rencana kerja bikin panti asuhan atau majelis taklim atau pondok pesantren atau apapun program-program kerjanya, tinggal dibuatkan proposalnya. Saya kira itu sahabatku, saudaraku, ya, untuk tutorial membuat yayasan kali ini. Singkat, simple, padat, ya, insya Allah tidak ribet. Nanti tinggal komunikasi selanjutnya lewat WA. Silakan Anda hubungi di nomor yang ada di video ini. Saya kira mudah-mudahan memberi inspirasi, mudah-mudahan bisa membantu Anda, melayani Anda yang ingin membuat yayasan, karena sangat penting legalitas yayasan ini, apalagi untuk seperti masjid, ya, masjid-masjid yang di komplek, ya, apalagi musola, majelis taklim, ini sangat-sangat diperlukan yayasan, legalitas yayasan. Karena apa? Untuk pengembangan, juga untuk bisa mencari donatur, bisa juga untuk membuat program-program pengembangan yayasan itu ke depan, pemberdayaan dan sebagainya. Jadi banyak faktor, banyak hal, banyak manfaatnya. Apalagi masjid misalnya wajib saat ini, ya, kalau wajib wakaf misalnya, sebaiknya wakaf itu ke yayasan. Sehingga nadirnya nadir yayasan, nadir lembaga, sehingga betul-betul milik umat. Kalau ya wakafnya perorangan, nadirnya perorangan. Nah, itu ke depan bisa terjadi ada masalah dengan ahli waris, konflik dan seterusnya. Makanya sering ada masalah kalau ya wakafnya nadirnya perorangan. Tapi kalau wakafnya umat lewat yayasan, insya Allah yayasan secara legalitas hukum lebih bagus. Itulah sahabatku, saudaraku, bisa untuk kegiatan sekolahan, bikin madrasah, bikin Rodatul Atfal, bikin taman kanak-kanak, bikin PAUD, bikin sekolahan, madrasah dan seterusnya. Ini saya kira manfaat dari yayasan sangat banyak sekali. Anda bisa searching di Google, di banyak informasi, internet dan seterusnya. Tapi cara tutorial membuat yayasan seperti sudah saya sampaikan di depan cukup simple. Saya kira kalau soal harga sudah pas, tidak dinegosiasi, ya, bisa saja berubah naik, tapi sewaktu-waktu itu kita kabarkan. Tapi untuk per hari ini tanggal 2 Januari, karena video ini dibuat 2 Januari 2021, harganya masih seperti itu. Terima kasih, sukses selalu, mudah-mudahan tutorial ini memberi manfaat dan memberi inspirasi kepada Anda semua, menolong Anda, membantu Anda untuk membuat yayasan. Terima kasih, sampai ketemu di vlog tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.